Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tika Ristiana SPD dengan nomor NIM 20057250042. Asal LPTK saya Universitas Negeri Jakarta. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2. Asal instansi saya Sekolah Dasar Teologi Kristen Kabar Baik, Harapan Baru Regensi, Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian bangun pagi tadi ceria? Semangat ke sekolah? Tapi semangat datang ke sekolah? Semangat. Sebelum mulai pembelajaran, Mem minta satu orang untuk berdoa. Mem boleh minta tolong Ganesa untuk pimpin doa? Mem minta kita semua bangkit berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, kita mau menyanyikan satu lagu nasional. Kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, maju. Silakan duduk anak-anak. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar tentang perasaan, ya kan? Mem mau tanya nih, Mem mau tanya, siapa yang tadi pagi bangun? Ya, tadi pagi nih kalian bangun, terus langsung tersenyum. Nah, coba boleh angkat tangannya. Hebat. Ya, terus Mem mau tanya nih, ya, siapa yang tadi ke sekolah? Perasaannya gimana? Yang mau berangkat sekolah tadi perasaannya kalian bagaimana? Semangat kah? Sedih kah? Atau senang? Senang. Coba yang tanya ya. Ganesa perasaannya gimana berangkat ke sekolah tadi pagi? Semangat. Oke, Gabriel? Senang. Naomi? Semangat. Senang. Semangat. Septi? Senang. Ya, harus lebih semangat kalau mau ke sekolah. Kenapa harus semangat ke sekolah? Karena kita mau dapat ilmu yang baru. Oke, ya hari ini kita mau belajar tentang mengenal perasaan. Apa? Mengenal perasaan. Nah, Mem punya nih sesuatu. Ya, menurut anak-anak nih ya. Ini kenapa ya? Sedih. Jadi kalau muka sedih itu ditunjukkannya dengan apa? Nangis. Coba bikin ekspresi sedihnya. Kalau suara orang nangis gimana? Gitu ya? Ya, pernah menangis? Karena apa? Jatuh dari mana? Sepeda. Oh. Punya lagi nih. Ini kira-kira kenapa ya? Ini anaknya kenapa? Marah. Kenapa sih marah? Pernah anak-anak pernah seperti ini? Kenapa? Penyebabnya? Dijailin teman, digangguin teman. Oh, kalau ini apa? Senang. Kalau wajah orang senang biasanya dia akan tersenyum atau tertawa. Coba kasih senyumnya. Senang sekolah kan? Lalu yang terakhir, kira-kira ini anaknya kenapa? Takut.
Cahaya? Takut kecoa. Takut kecoa. Oke. Nah, sekarang memang anak-anak pejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Terus ingat-ingat perasaan yang kalian alami yang berkesan buat kalian. Apakah itu senang? Apakah itu sedih? Sudah? Sudah dibayangkan perasaannya? Oke, ada yang mau bercerita? Gabriel, perasaan apa yang kamu alami? Yang kamu rasakan tadi? Senang, karena? Oh, nah, kita masuk ke pembelajaran ya. Oke, ya. Mengenal perasaan. Ya, tadi kalian udah menyebutkan tuh. Ada apa aja? Sedih. Terus? Senang. Marah. Nanti ya kita akan belajar mengamati perasaan, mengkomunikasikan ya atau mengungkapkan perasaan apa yang kamu rasakan atau pernah kalian alami. Ya. Selain itu, kita juga akan belajar membaca tentang perasaan, macam-macam perasaan, bercerita tentang penyebab kenapa perasaan itu muncul dan cara menenangkan diri. Kita juga akan menirukan dan melakukan. Lalu kita akan berlatih dan menulis. Nah, mengenal perasaan. Apa saja perasaan yang anak-anak lihat pada gambar tersebut? Senang, kaget, sedih, marah. Ya, pernah kalian mengalami perasaan seperti ini? Pernah. Hampir setiap hari pasti kita mengalami perasaan yang berubah-ubah. Betul? Kadang senang, tiba-tiba bisa berubah marah, bisa berubah sedih, terus apa lagi? Takut, kaget. Coba sekarang ya, perhatikan gambar di depan. Amati gambar di samping. Apakah kalian pernah merasakan ya pada gambar yang ada nih? Sekarang memotongnya. Ada berapa gambar sih anak-anak di dalam gambar tersebut? Coba. Berapa? 8. Ada jawaban lain? Boleh berhitung dulu. 8. Ada yang 7. Ada yang 8. Oke, kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dengan ibu guru. 7 anak tersebut ya di gambar ini memiliki ekspresi yang sama atau berbeda. Ada apa aja? Coba cermati. Kaget. Senang. Coba satu-satu. Oke, satu-satu ya. Ganesha, apa yang kamu lihat pertama? Senang. Naomi? Takut. Cahaya? Sedih. Brigita, yang kamu lihat dari gambar itu malu. Daniela? Marah. Gabriel? Kaget. Sergio? Bangga. Percaya diri. Ya, dia percaya diri menunjukkan hasil gambarnya kepada ibu guru. Ya, terus ada yang marah juga. Ya, senggol mungkin ya. Krayonnya. Ya, cat airnya jadi tumpah. Ada yang takut juga. Aduh, takut nih gambarku nggak bagus. Ya, lalu yang berikutnya ada yang kaget karena tiba-tiba ada yang terjatuh, tumpah. Oke. Macam perasaan, ya, nama-nama perasaan. Ada apa saja? Baca dari yang paling atas. Takut, Bangga, senang, malu, kaget, kecewa, sedih, marah. Ya, karena memang tanya ekspresi orang takut gimana sih? Kalau takut biasanya, bisa nggak kalau takut suka tutup mata? Merinding ya, takut merinding.
Ya, kalau bangga, yeay gitu kan, ya hampir mirip seperti senang. Ya, kalau kaget, apa yang biasanya membuat anak-anak kaget? Dikagetin orang tua. Dikagetin orang tua, orang tuanya. Dikagetin teman, apalagi? Tiba-tiba ada barang jatuh, hebat. Tadi udah kami sebutkan loh, tadi apa? Biasanya ekspresinya bagaimana? Dimarahin orang tua jadi sedih terus menangis kalau sedih jadi keluar air mata ya. Siapa yang di sini sering marah? Oh, dia sering marah. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Kenapa marah-marah? Hah, gara-gara adik. Kenapa diambil mainannya? Gak dibeliin kotak pensilku dimainin. Oh, nggak dibeliin sesuatu yang diinginkan. Brigida kenapa? Kotak pensilku dimainin. Oh, kotak pensilnya dimainin jadi marah. Tenang, bangga, sedih, kaget, malu, kecewa, atau marah itu sesuatu yang wajar yang kita rasakan setiap waktu. Bisa berubah-ubah, betul? Bisa bangun pagi senang, pulang sekolahnya lesu. Aku sedih mah, kenapa? Padahal berangkat sekolahnya senang, happy, mukanya ceria. Pulang-pulang tak-tak, baru bangga. Coba baca, bangga artinya apa? Dimiliki. Kalau kamu berprestasi, juara kelas, bangga atau tidak? Juara. Lalu yang berikutnya, apa yang kedua? Takut. Perasaan? Karena adanya bahaya atau ancaman. Ya. Biasanya kalau kalian dengar suara apa tuh? Petir. Alarm bunyi. Alarm bunyi. Suaranya. Tapi suaranya. Oh, suara binatang takut. Kenapa ada suara alarm? Alarm kalau ada bunyi sirine ya? Aduh, takut ya. Alarm bencana alam ya. Aduh, ini mau banjir atau enggak, apalagi kalau hujan deras ya. Takut. Ya, takutnya apa? Marah. Marah itu apa sih? Saat tidak senang atau bersalah terhadap suatu orang. Marah. Malu. Apa sih malu itu? Perasaan tidak enak, segan atau takut menghadapi orang lain karena suatu Kesalahan atau malu. Ya, dia nggak percaya diri. Orang yang pemalu tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri. Nah, jadi anak-anak harus punya sikap yang berani. Ya, oke, berikutnya senang. puas dan lega. Puas atau lega. Yes, besok libur. Ya, aku nggak belajar. Nah, itu senang kan? Senang. Ya, atau ini apa? Sedih. Seduh atau tangis. Ya, aku sedih, pensil aku hilang. Ya, atau kecewa. Kecewa itu apa? Kecil sekali atau tidak puas. Ya, harusnya aku bisa. Ya, tapi kalau aku kurang teliti, kecewa. Ya. Ini anak laki-laki atau anak perempuan? Ekspresinya apa? Senang. 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 Ya. Mari berlatih tanya jawab dengan teman. Ya. Coba bertanya jawab dengan teman. Sambil. Contoh. Villa, bagaimana mimik orang yang senang? Orang yang merasa senang biasanya akan tersenyum. Coba kamu tanya perasaan yang lain. Coba. Coba Vanessa sama Gabriel, coba tanya. Boleh pertanyaan yang sama? Boleh. Coba Gabriel tanya. Bisa. Perasaan marah biasanya seperti ini. Ditunjukkan dengan wajah apa? Marah. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba nih, ingatlah pengalaman kalian masing-masing.
Ya, pilih salah satu perasaan yang pernah kamu alami. Apa penyebabnya? Cerita pengalaman kalian. Aku senang menang dalam permainan. Aku terkejut saat mendengar petasan. Oke, lihat nih. Dia senang menang main congklak. Yang ini dia terkejut karena mendengar suara petasan. Peta berpikir. Ini perasaan yang muncul, ya. Ada takut, kecewa, sedih, senang, dan marah. Ya, coba. Ya kenapa sih ya? Aku tuh marah karena apa ya? Aku sedih karena apa ya? Aku senang karena apa ya? Aku kecewa karena apa? Ya, bisa kalian mengenali perasaan kalian masing-masing, apa yang kalian rasakan. Kalau hal yang anak-anak rasakan, senang atau sedih? Senang. Oke, karena senang di sekolah, jadi senang. Oke. Ya, ini tadi perasaan. Perasaan itu bisa muncul sewaktu-waktu, ya, dalam kondisi tertentu. Ini, ya. Hal ini pernah kalian semua alami. Nah, kalau kita tahu nih penyebabnya, apa yang membuat kita marah, apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita kecewa, atau apa yang membuat kita takut, ya, kita belajar mengenali perasaan masing-masing. Ya, kalian bisa kenali perasaan kalian. Misal, kamu bisa tahu nih, kamu waktu dapat nilai 100 apa perasaannya? Senang dan bangga. Waktu kamu menang dalam pertandingan? Oke. Waktu hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk, ya kan tadi kalian udah tahu nih perasaan marah. Ini yang bisa kalian lakukan untuk mengolah perasaan kalian, atau cara kalian menenangkan diri. Ya, coba kalau marah, tarik nafas dalam-dalam, coba ya, gue mau tanya nih, ya, coba sekarang kepal tangannya, coba berdiri deh, ya, kepal tangannya, anggap ya mainan kalian rusak. Apa yang akan kalian lakukan? Kakinya dihentak-hentakin. Ada yang pernah marahnya begitu? Pernah? Ya? Mana tuh dirusak? Pernah? Nah, atau coba sekarang tarik nafas, direngangin tangannya, tarik nafas, buang. Nah, yang lebih enak. Yang pertama tadi marah, atau yang kedua? Lebih baik gak perasaan kita? Lebih baik. Atau bermain ayunan. Ada yang suka kalau sedih, boleh silakan duduk. Ya, kalau sedih kalian bermain ayunan. Bisa seperti itu? Ya. Atau menyendiri. Ada yang kalau kamu marah kamu suka menyendiri di kamar. Ya, mendengarkan lagu. Ada yang suka mendengarkan lagu, mendengarkan musik. Aku di apa namanya? Ya. Mendengarkan musik bisa membuat perasaan kita lebih tenang. Sergio suka mendengarkan musik. Oke. Jadi kamu kalau merasa sedih atau marah suka dengerin musik. Senang juga dengerin musik. Apalagi coba anak-anak baca. Bercerita kepada orang tua atau teman. Jadi setiap perasaan yang anak-anak alami ceritakan, ya, kepada teman atau orang tua. Lalu yang berikutnya melukis. Siapa suka melukis? Wah, hebat. Ya, karena kamu lagi happy, kamu melukis. Ya, lalu bersepeda. Ganesha, kalau kamu lagi marah, apa yang akan kamu lakukan? Cara kamu menenangkan diri apa? Menonton televisi. Oke. Kalau kamu sedang merasa sedih atau marah, apa yang akan kamu lakukan? Mendengarkan lagu. Terus ikut nyanyi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita mau main.
Kita mau speaker sebentar. Jadi nanti anak-anak pilih salah satu kartu. Ya, ini ada berbagai macam ekspresi di sini. Terus kalian menirukan ekspresi yang kamu dapat tentang perasaan. Kalian pilih salah satu, terus kalian peragakan di depan teman-teman kalian. Jadi pilih ya. Tunjukkan dulu ke teman-temannya. Kamu dapat gambarnya apa? Apa itu Sergio? Coba kasih lihat dulu ke teman-temannya. Ekspresi apa teman-teman? Nah, kita mau lihat bagaimana Sergio marah. Bagaimana Sergio marah? Nah, jangan ditahan. Kasih semangat. Terus cara Sergio menenangkan diri waktu marah? Oke, dia melukis. Tepuk tangan buat Sergio. Ada lagi. Ya, tepuk tangan buat dirinya sendiri. Hebat, good semua. Ya, semua sudah bisa mengenali perasaan masing-masing dan tahu penyebabnya. Serta ya, anak-anak sudah bisa memahami bagaimana cara untuk meredakan emosi tersebut. Oke, yang berikutnya ada ya soal yang akan latihan yang akan memberikan. Ya. Yang pertama, nah, aku dan perasaanku. Oke. Yang pertama ya, kalian tarik garis ya. Ini gambar perasaan ya, wajah perasaan dan tulisannya disesuaikan. Bisa? Oke. Ada yang mau bertanya untuk yang ini? Lalu yang berikutnya, memang anak-anak bercerita tentang perasaan kamu. Ini contoh ya. Senang, aku senang ketika mendapat peringkat 1 di kelas dan mendapat hadiah dari ibu dan ayah. Kalian ceritakan apa yang membuat kalian sedih, membuat kalian marah, malu, dan juga takut. Oke? Mengerti sampai sini? Ada yang mau bertanya cara mengerjakannya? Nah, sebelum Ira tidak takut. Oke, kita mau menyimak ya bacaan ini bersama-sama. Ira harus pergi ke rumah sakit. Ya. Ingat ya, apa tadi judul ceritanya? Ira tidak takut. Takut dan pura-pura kembali ke rumah sakit, mereka pasti akan lebih berani. Ya, transfusi darah. Caranya apa perasaan pada tokoh dalam cerita tadi? Takut. Ya, perasaannya apa? Takut. Dia takut apa? Gedungnya gede. Takut gedungnya besar. Dia takut jarum. Dia mau anak-anak menghubungkan terlebih dahulu. Saat ekspresinya atau perasaannya. Iya, boleh tulis nama dan tanggal hari. Nah, nanti untuk yang di sekolah kalian kerjakan yang ini jadi tugas untuk di rumah. Yang satu ini ya untuk di rumah saja ya. Sudah selesai semua? Saya mau tanya ya, hari ini kita sudah belajar apa? Mengenal perasaan. Ada apa saja perasaan yang anak-anak ketahui? Sedih, senang, kaget, marah, bangga, kecewa, percaya diri. Apa penyebab perasaan
marah muncul. Biasanya kamu marah karena apa? Digangguin teman. Ya sama, dijahili, digangguin ya. Rengin mama. Diomelin mama. Nah, oke. Nah, itu hal-hal yang bisa membuat kalian merasa senang atau merasa sedih, bahkan merasa takut atau kecewa. Namanya adalah perasaan. Perasaan bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, tadi bangun senang, terus tiba-tiba sedih. Ya. Nah, terus anak-anak senang dengan pelajaran mengenal perasaan. Senang. Apa yang paling kalian ingat tentang mengenal perasaan? Apa? Yang paling kalian sukai bagian yang mana? Gamesnya. Gamesnya. Oke. Sama gamesnya. Cerita tentang apa? Cerita tentang Ira. Oke, itu yang Gabriel suka. Ya, terus berikutnya apa lagi? Menjawab pertanyaan. Nah, jadi ada hal-hal yang kalian senangi. Ada hal-hal yang kalian ingat ya mengenai perasaan. Oke, siapa yang mau pulang? Oke, boleh duduk yang rapi. Ya. Ada yang mau dibawa pulang? Sergio. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar Tuhan. Sekarang kami mau pulang. Bantu kami dalam perjalanan. Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Siap. Berdiri. Beri salam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon everyone. Silakan duduk kembali. Yang belum mengerti, Mem akan panggil untuk pulang. Ya, jangan lupa tugas untuk di rumah PR-nya dikerjakan. Ya. Duduk lagi semua. Ya Nisa, boleh silakan pulang. Selamat pulang. Ya, lupa tugasnya di bawah. Selamat pulang. Selamat pulang. Tunggu di bawah ya.